Perkenalkan, nama saya Linda Yusa Putri. Semoga apa yang selalu saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Selamat menyaksikan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Linda Yusa Putri. Kali ini saya ingin menjelaskan beberapa hal penting mengenai bermain peran. Di sini saya akan membuat bagaimana cara pembelajaran yang menarik dan tak terlupakan. Nah, salah satunya itu dengan mengikutsertakan siswa di dalam proses pembelajaran. Bukan hanya guru yang aktif, tetapi siswa juga diajak untuk berkontribusi, salah satunya menggunakan metode bermain peran atau sering disebut role playing. Langsung saja ke materi. Sebelumnya, saya mohon untuk kalian semua mengikuti proses belajar mengajar dengan baik, karena apa yang saya sampaikan sangat bermanfaat. Dan sebelum dimulai, mari kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja ke materi. Di sini ada model pembelajaran bermain peran. Nah, apa yang dimaksud dengan model pembelajaran bermain peran? Nah, mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memperhatikan isi dan kebahasaan. Hal ini memiliki arti bahwa pembelajaran bermain peran tidak hanya disikapi sebagai ranah pengetahuan saja, tetapi juga harus disikapi sebagai ranah keterampilan. Atau secara umum, pembelajaran bermain peran membutuhkan bahan ajar yang terarah, terencana, dan menyenangkan untuk membuat siswa serta guru dalam proses pembelajaran. Membantu siswa. Jadi intinya model pembelajaran ini dibuat untuk membantu proses belajar dan mengajar guru dan membantu lebih memahami siswa. Selanjutnya di sini ada bermain peran. Nah, pengertian bermain peran di sini yaitu metode pembelajaran yang di dalamnya terdapat perilaku pura-pura berakting atau dari siswa sesuai dengan peran yang telah ditentukan. Jadi, di mana siswa menirukan situasi dari tokoh-tokoh sedemikian rupa dengan tujuan mendramatisasikan dan mengapresiasikan tingkah laku, ungkapan, gerak-gerik seseorang dalam hubungan sosial antar manusia. Atau intinya, bermain peran merupakan salah satu metode pembelajaran dengan menempatkan peserta didik untuk melakukan kegiatan bermain peran Nah, selanjutnya ada aspek-aspek bermain peran. Apa saja aspek-aspek dalam bermain peran? Yaitu yang pertama ada mengambil peran. Nah, yang dimaksud dengan mengambil peran ini adalah tekanan ekspresi-ekspresi sosial terhadap pemeran peran. Nah, contohnya ini berdasarkan tugas. Jadi, bagaimana seorang agen polisi bertindak dalam situasi sosial? Itu untuk pengertian aspek bermain peran. Selanjutnya ada aspek membuat peran. Nah, aspek membuat peran yaitu kemampuan pemegang peran untuk berubah secara dramatis dari satu peran ke peran yang lain dan menciptakan serta memodifikasi peran sewaktu-waktu diperlukan. Selanjutnya ada tawar-menawar peran. Nah, yang dimaksud tawar-menawar peran di sini adalah tingkat di mana peran-peran dinegosiasikan dengan pemegang-pemegang peran yang lain dalam parlementer dan hambatan interaksi sosial. Itu tadi 3 aspek bermain peran. Selanjutnya di sini ada langkah-langkah bermain peran.
yang harus diperhatikan yang pertama yaitu menghangatkan suasana dan memotivasi peserta didik. Jadi kita harus memotivasi peserta didik agar lebih semangat lagi dalam menggunakan metode bermain peran. Selanjutnya, setelah memotivasi, kita memilih peran, apa peran yang akan dimainkan. Selanjutnya yaitu menyusun tahap-tahap peran. Bagaimana kita menyusun garis-garis besar apa saja adegan yang akan dimainkan. Selanjutnya menyiapkan pengamatan. Nah, menyiapkan pengamatan di sini yaitu agar peserta didik atau siswa memahami dan menghayati peran yang dimainkan dan aktif mendiskusikannya. Selanjutnya ada pemeranan. Nah, pemeranan di sini yaitu sesuai dengan peran masing-masing, siswa dapat memerankan dan dapat berhenti apabila peran peserta didik telah merasa cukup. Jadi, yang dimaksud dengan peran ini intinya bagaimana peserta didik memerankan peran yang telah ditentukan. Selanjutnya, diskusi dan evaluasi. Setelah diskusi dan evaluasi, para pemain diminta untuk mengemukakan perasaan mereka tentang peran yang dimainkan. Demikian pula dengan peserta lainnya, diskusi dimulai dengan melontarkan sebuah pertanyaan dan para peserta didik akan segera terpancing untuk diskusi. Setelah itu, yang terakhir ada membagi pengalaman dan mengambil kesimpulan. Nah, tahap ini peserta didik saling mengemukakan pengalaman yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari agar dalam proses bermain peran ini semuanya siap dan lancar sesuai dengan tujuan. Selanjutnya di sini ada kelebihan bermain peran. Nah, kelebihan bermain peran ini antara lain yaitu sangat menarik dan berkesan bagi siswa sehingga memungkinkan membuat kelas menjadi dinamis dan antusias. Jadi adanya bermain peran ini membuat siswa lebih antusias dalam proses pembelajaran. Tidak pasif, hanya diam saja mendengarkan. Selanjutnya ada membangkitkan gairah dan semangat, optimisme dalam diri siswa serta menumbuhkan rasa kebersamaan. Nah, dari bermain peran ini, siswa lebih banyak berinteraksi dengan teman-teman sekelasnya dan akan lebih mempererat tali pertemanan. Yang terakhir yaitu ada siswa dapat terjun langsung untuk memerankan sesuatu yang akan dibahas dalam proses pembelajaran. Jadi siswa juga ikut membahas dalam proses pembelajaran karena telah menggunakan metode pembelajaran bermain peran ini. Nah, selain kelebihan, di sini ada kekurangan bermain peran. Nah, antara lain kekurangannya yaitu bermain peran ini membutuhkan waktu yang relatif panjang karena butuh persiapan-persiapan yang lainnya. Selain itu ada memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi. Nah, bermain peran ini memang harus membutuhkan kreativitas agar peran yang disampaikan bisa diterima dan dinikmati. Selanjutnya ada kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerankan suatu adegan karena kebanyakan siswa belum terbiasa dengan metode bermain peran ini. Nah, selanjutnya ada apabila pelaksanaan bermain peran mengalami kegagalan, bukan saja dapat memberikan kesan kurang baik, tetapi sekaligus berarti tujuan pembelajaran tidak tercapai. Jadi memang di sini bermain peran memang harus diperhatikan dari hal-hal kecil sampai hal besar agar tujuan dari pembelajaran tercapai. Nah, yang terakhir ini tidak semua materi pembelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Hanya beberapa materi pembelajaran yang dapat disampaikan menggunakan metode bermain peran. Nah, yang terakhir setelah kita membahas tentang seluk-beluk bermain peran, di sini ada tujuan bermain peran. Nah, yang pertama ada memberikan pengalaman konkret dari apa yang telah dipelajari. Selanjutnya ada mengilustrasikan prinsip-prinsip dari materi pembelajaran. Nah,
Yang ketiga ini ada menumbuhkan kepekaan terhadap masalah-masalah hubungan sosial. Yang keempat, ada menumbuhkan minat dan motivasi belajar siswa, dan yang terakhir di sini menyediakan sarana untuk mengapresiasikan perasaan yang tersembunyi di balik suatu keinginan antara siswa dan guru. Nah, cukup sampai di sini pembelajaran mengenai bermain peran. Banyak hal-hal yang bermanfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran kali ini. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian terima dan ilmunya bermanfaat untuk kita semua. Nah, yang terakhir di sini saya akan memberikan contoh bagaimana bermain peran menggunakan kalimat perintah. Simak dengan baik-baik. Sudahkah kamu menggosok gigi? Belum, Bu. Sikat gigimu sebelum tidur. Mengapa harus sikat gigi sebelum tidur? Supaya gigi bersih dan bebas kuman. Baik, Bu.